Namo Sang Hyang Adi Budaya, Nama Budaya. Hari Selasa pagi, tanggal 30 Juni tahun 2026 bertepatan dengan Gogwe Caplak. Pagi hari setelah sarapan pagi, kami langsung menuju ke Eng Hock Kiong, sebuah kelenteng yang menjadi pusat dari Festival Bakar Tongkang di Bagan Siapiati. Kelenteng ini, Eng Hock Kiong, berarti istana rezeki atau kemakmuran atau kesejahteraan abadi. Hari ini pagi hari Selasa tanggal 30 Juni bertepatan dengan Gogwe Caplak, hari ulang tahun dari Dewa Ibu Ongya. Kami akan mengunjungi kelenteng Eng Hock Kiong. Ini kelentengnya penuh sesak, penuh asap, jadi kami sekarang bersiap-siap mungkin menggunakan masker ya, untuk masuki kelenteng tersebut. Nah, ini gedung IP Plaza yang kemarin tempat acara show artis-artis dari Taiwan. Ini ada satu perkumpulan lagi ya, yang terletak di samping kanan dari Eng Hock Kiong. Suasana di kelenteng Eng Hock Kiong ya, banyak yang jual-jual kertas nio untuk sembayang. Nah, biasa memang tradisi di kelenteng-kelenteng kertas-kertas ini dijual, dan bagi yang punya keyakinan itu wajib ya, semacam kewajiban untuk membakar kertas-kertas dan dupa-dupa dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga ada buah-buahan nanas dan buah-buahan lain-lainnya. Ada juga minyak sembayang ya. Ini adalah suasananya. Ini saking ramai dan banyaknya yang sembahyang sehingga meja persembahannya digelarkan sampai jauh di jalan raya di depan kelenteng Eng Hock Kiong. Saya akan coba masuk ke dalamnya. Di Bagan ada Yayasan Multi Warga Tionghoa Indonesia. Jadi ini semua marga Tionghoa. Nah, ini kio-kio dari dewa-dewa yang akan diarak ya. Saya kurang tahu juga jadwalnya, apakah hari ini atau besok. Nah, ini sudah di halaman teras paling depan dari kelenteng Eng Hock Kiong ya. Suasana ramai. Ini ada satu bendera besar gambar Rusia Naca. Nah, hari ini kesepakatan dari rombongan wisata religi bersama umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Kami memakai baju dengan nuansa warna pancawarna, 5 warna, yaitu iku Fuji. Iku biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Perkumpulan yang ada di Padang. Ini di halaman kelenteng. Memang di daerah Riau, Kepulauan ini masyarakat Tionghoanya masih kental melaksanakan tradisi budaya dan kepercayaan Tionghoa. Nah, ini ada 4, 5, atau 6 joli yang akan diusung untuk mengarak dewa-dewa atau Tua Pekong yang ada di kelenteng-kelenteng ini. Nah, ini hampir sama dengan yang di Padang, namun tidak kalah bagusnya kio-kio yang ada di sini. Kio, tandu atau usungan ini memang bagus-bagus dan kelihatannya terawat serta baru. Nah, ini ada tuilian yang terdapat di depan kelenteng Eng Hock Kiong. Ini sudah di depan altar dari kelenteng Eng Hock Kiong ya, penuh asap.
dan pengah. Kita akan coba syuting beberapa posisi. Nah, ini hero besarnya penuh dengan asap, dan itulah altar di dalamnya. Hari ini adalah hari selanjutnya Ihu Ongya, dewa utama yang dipuja di kelenteng Ing Hock Kiong ini. Ing Hock Kiong terjemahannya adalah kesejahteraan, kemakmuran yang abadi. Ini kertas-kertas yang dipersiapkan untuk acara bakar tongkang besok. Semuanya memakai seragam kuning yang berlogokan tongkang yang akan dibakar, dan kemudian juga tulisan Ing Hock Kiong. Ramai sekali. Seperti biasa, ini lilin-lilin besar, ya, ciri-ciri kelenteng. Lilin-lilin besar ini banyak sekali jumlahnya. Ini kayaknya kelenteng ini baru direnovasi, bagus dan masih terlihat rapi baru. Puja utamanya, takdir dewanya. Kita akan coba mendekat. Penuh asap dupa, dan ternyata memang ada sulit beberapa kebiasaan orang-orang tradisi yang sembahyang menggunakan hiu atau dupa yang banyak. Ini kita sudah sampai di depan altar utamanya. Nah, ternyata yang di tengah yang seperti itu adalah Johnson atau Ben Jengsin. Itu sebagai penguasa bumi, dan kemudian yang berjenggot hitam itulah dia. Kemudian juga ada yang disebut sebagai Taifun Ongya, ya. Dan kemudian dewa-dewa lain sebagai pengawalnya juga ada Kwan Kong. Nah, ini adalah altar utama di Wihara Ing Hock Kiong. Nah, ini lilin-lilin besar ini sebenarnya adalah sumbangan atau donasi dari para donatur dermawan yang mendukung, mensupport keberadaan dan juga kegiatan-kegiatan di Ing Hock Kiong, istana berkah atau rezeki yang abadi ini. Nah, itu artinya nama Ing Hock Kiong. Bersama dengan di Padang, di nama Padang adalah Se Jin Kiong atau Si Sing Kung, yang berarti istana di sebelah barat. Mengacu pada sebelah barat itu adalah alam bawah atau Kilo Sejie. Dari hasil pemantauan kami, ternyata yang sembahyang ini bukan hanya warga setempat atau orang-orang Chinese di Bagan, tapi juga para perantau yang berasal dari Bagan Siapi-api yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan juga karena ini adalah event nasional bakar tongkang ini, maka juga ada seperti kami rombongan wisata religi. Ada dari Bandung, dari Bogor, dari Semarang, dari Surabaya, dari Bali, dari Lombok, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Medan, dari kepulauan-kepulauan Riau lainnya. Inilah suasana ramainya di kelenteng Ing Hock Kiong ini. Nah, tentu saja tradisi yang baik ini perlu dipertahankan, sekaligus untuk mempertahankan tradisi, budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa
yang samping tentu saja kiri mempunyai nilai-nilai yang bentengnya tinggi sama dan dengan di Padang ada yang harus kita pertahankan, ini dewa-dewa. lestarikan dan wariskan kepada generasi muda kita agar mereka tidak kehilangan akarnya. Nah, ini adalah altar dewa-dewa di samping kanan dari kelenteng King Hock Kiong ini. 20 pusat ramai yang sembahyang. Tapi apa dewa-dewanya saya tidak juga tahu karena tidak bisa membaca tulisan Mandarin yang ada di altar-altar ini. Pokoknya ini adalah dewa-dewa yang dipuja di dalam Taoisme dan kepercayaan tradisi masyarakat Tionghoa yang berasal dari Tiongkok zaman dulu. Nah, inilah suasana sembayangnya dan juga banyak pilihan-pilihan yang tentu saja mempunyai arti yang sangat dalam. Nah, ini altar Kuan Im Pusa, Bodhisattva awal suara yang menjadi pujaan yang utama bagi orang-orang Tionghoa. Ini ada Macoko. Nah, ini juga di samping dari kelenteng King Hock Kiong, Kuan Im Pusa, Bodhisattva awal suara dan Macu. Macu juga dikenal sebagai dewa laut. Nah, Kihu Ongya ini adalah dewa laut dan juga dewa keselamatan yang diyakini yang menyelamatkan para perantau bagan dari Tiongkok. Ini orang-orang yang lagi menyiapkan kertas untuk upacara puncak pembakaran tongkang esok hari, dimulai dari jam 2 kabarnya. Nah, kerja gotong royong dari relawan pengabdi ini juga sangat dibutuhkan. Juga di wihara kita, Wihara Budawan Buddhist Center, kerjasama gotong royong dari para relawan pengabdi ini tentu saja sangat diharapkan dan sangat membantu kelancaran kegiatan-kegiatan yang diadakan di wihara. Nah, ini adalah kembali suasana di depan kelenteng, bagaimana kami sampaikan tadi di awal. Karena penuh sesaknya, meja-meja persembahan sesajian sampai beberapa baris diadakan di halaman kelenteng. Ini bukan halaman lagi, tapi sudah termasuk jalan raya. Jalan raya yang terletak di depan kelenteng King Hock Kiong dan juga berseberangan dari IP Plaza, sebuah plaza yang besar di kota Bagan Kepiat. Nah, ini ada deretan lilin-lilin yang dinyalakan jauh dari lokasi kelenteng karena kalau dekat-dekat kelenteng panas. Dan ini ada satu bangunan yang juga milik kelenteng, di mana di tempat inilah tongkang atau perahu itu dibuat untuk kemudian diarak dan dibakar esok hari. Ini merupakan bagian dari kelenteng King Hock Kiong. Satu upaya cerdas di mana dupa-dupa besar yang memang menjadi ciri khas dari sebuah kelenteng diletakkan jauh sekali dari lokasi kelenteng. Karena kalau dekat kelenteng tentu saja menjadi penuh asap dan pengap dan bisa merusak pernafasan kita. Namun upaya cerdas diadakan jauh, ini sudah jalan raya, ada sekolah, kemudian ada kantor-kantor, ada gedung-gedung. Nah, disitulah dijajarkan beratus-ratus dupa-dupa besar untuk memuja kepada Dewa Kihu Ongya dan juga mungkin dewa lainnya, yaitu disebut sebagai Dewa Taisun Ongya. Marilah kita mengambil pengalaman, hikmah dan makna yang baik dari acara kegiatan wisata religi kita
terutama menyaksikan peristiwa Tenjit dari Ki Hu Ong Ya dan kemudian juga upacara bakar tongkang di keesokan harinya. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Ini juga banyak orang jual-jual kertas-kertas sembayang, lilin, hio, dan bahkan bacang. Ini rombongan kita lagi menuju ke rumah Kapitan. Nah, sekali lagi marilah kita mengambil hikmah dan makna dari wisata religi kita ini untuk mempererat persatuan, kesatuan, dan semangat persaudaraan yang harmonis di antara kita semua, tentu saja untuk kemajuan Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, kemajuan keluarga budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan juga pada umumnya kemajuan Buddha Dharma yang sama-sama kita cintai dan kita junjung tinggi. Bersatu dalam harmoni, tulus mengabdi, penuh kasih dan tanpa pamrih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.